Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah, amma ba'd. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan serta diberkahi umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, surat Al-Ikhlas sama seperti surat-surat lainnya dalam Al-Quran, memiliki rahasia, misteri, dan juga pelajaran hikmah spesial yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan. Keutamaan yang sangat besar yang terkandung di dalamnya, dan juga dinamakan surat Al-Ikhlas karena ia bisa menyelamatkan orang yang membacanya dari kesulitan dunia maupun kesulitan akhirat, dan dari kesulitan saat menghadapi sakaratul maut, serta dijauhkan dari gelapnya alam kubur dan dari dahsyatnya kengerian hari kiamat. Surat Al-Ikhlas termasuk di antara surat-surat pendek dalam Al-Quran. Surat ini juga sering dibaca berulang-ulang, dan hal ini sudah menjadi kebiasaan orang muslim membacanya baik ketika sholat maupun berzikir. Surat Al-Ikhlas ini mengandung makna yang penting dan rahasia yang agung. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun senantiasa membaca surat Al-Ikhlas dalam kesehariannya. Meskipun surat Al-Ikhlas ini pendek, akan tetapi memiliki kedudukan yang tinggi dibanding dengan surat lainnya. Bahkan kedudukannya disamakan dengan sepertiganya Al-Quran. Surat Al-Ikhlas mengisyaratkan kepada kita agar senantiasa ikhlas dalam menjalani segala hal kehidupan di dunia ini. Kita harus selalu disertai dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ikhlas adalah kekuatan terbesar bagi manusia yang bisa menguasainya. Inilah arti dari surat Al-Ikhlas. Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Surat ini menggambarkan tentang ketauhidan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qul huwallahu ahad. Selain itu, surat ini juga menggambarkan ketauhidan yang tentunya tidak dimiliki oleh makhluk lain. Satu-satunya hanya Allah Jalla fil'ula, tunggal atau satu. Berkaitan tentang hal tersebut, kita perlu mengetahui terlebih dahulu latar belakang diturunkannya surat ini. Turunnya ayat ini berkaitan dengan peristiwa yang dialami Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saat menghadapi orang-orang musyrik yang mempertanyakan Allah. Pada sebuah riwayat Imam Ahmad dari Ubay bin Ka'ab, "Hai Muhammad, kabarkanlah kepada kami tentang Rabbmu." Maka Allah menurunkan, "Katakanlah dialah Allah yang Maha Esa." Saat itulah surat Al-Ikhlas diturunkan. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, berikut adalah 12 manfaat dan keutamaan membaca surat Al-Ikhlas yang harus kita ketahui. Tentunya harus juga dengan amalan. Yang pertama, surat Al-Ikhlas ini membuka pintu rezeki dari berbagai arah. Diceritakan ada seorang laki-laki yang mengadu kepada Rasulullah. Ia mengadu tentang kesulitan dan kesusahan hidup yang dideritanya. Laki-laki itu bercerita bahwasannya telah melakukan segala cara agar terbebas dari kesusahan dan kepayahannya. Lalu orang itu memohon kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam supaya diajarkan atau diberi amalan singkat untuk menghilangkan segala kesulitan hidupnya. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan amalan tersebut dan menyuruh kepada orang itu supaya setiap kali ia masuk ke dalam rumahnya dianjurkan untuk selalu mengucapkan salam. Jika tidak ada orang di dalamnya,
maka dianjurkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 3 kali. Dan orang itu mengamalkannya dengan konsisten, istiqomah dan penuh keyakinan. Dan pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala melapangkan rezeki orang tersebut, menjadikan rasa qanaah ada di dalam dirinya. Ketika mendapat rezeki yang mungkin dirasa besar, maka ia akan menerima dan bersyukur serta bersedekah. Kemudian apabila ia diberikan rezeki yang mungkin dirasakan oleh orang sedikit, namun baginya ia bisa berhemat, ia bisa merasa cukup tanpa harus iri terhadap rezeki orang lain. Masya Allah, inilah salah satu keutamaan daripada membaca surat Al-Ikhlas. Lalu yang kedua, sahabat beriman yang dirahmati Allah, orang yang senantiasa membaca surat Al-Ikhlas, Allah Subhanahu wa taala akan memudahkannya untuk melunasi hutang-hutangnya. Seperti pada kisah berikut ini, pada suatu hari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sedang duduk di Masjid Madinah. Tiba-tiba datang rombongan yang mengusung jenazah untuk disolatkan, dan para sahabat mempersilakan Nabi untuk mensolatkan. Beliau bertanya, apakah mayit ini meninggalkan hutang? Mereka menjawab, ya, benar, dia meninggalkan hutang sebanyak 4 dirham. Lalu beliau bersabda, saya tidak mau mensolatkan mayat yang punya hutang, maka kamu salatkanlah dia. Pada hari itu juga malaikat Jibril datang seraya berkata, wahai Rasulullah, Allah berkirim salam kepadamu. Dia berfirman, aku sudah mengutus Jibril untuk menyamar seperti mayat itu dan sudah melunaskan hutangnya. Tegakkanlah, solatkan dia, karena dia sudah diampuni Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang ikut mensolatkannya, niscaya diampuni Allah Subhanahu wa taala pula dosanya. Lalu Rasulullah pun bertanya kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, dari mana dia memperoleh kehormatan ini? Jibril pun menjawab, dia mendapat kehormatan itu karena di setiap harinya dia membaca 100 kali surat Al-Ikhlas yang di dalamnya terkandung sifat-sifat Allah dan pujian terhadapnya. Masya Allah. Selain itu, orang tersebut selalu melakukan amal-amalan soleh yang tentunya ini berbarengan dengan apa yang ia baca, dengan apa yang ia lakukan. Dari kisah ini menunjukkan kepada kita bahwasannya barang siapa yang membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 100 kali di setiap harinya dan juga melakukan amalan-amalan soleh, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mempermudah bahkan sampai melunaskan hutang-hutangnya sebelum kematiannya. Kemudian sahabat beriman yang dirahmati Allah, yang ketiga adalah mencegah fitnah siksa kubur. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca surat Al-Ikhlas pada saat sakit yang membawa pada kematiannya, niscaya mayatnya tidak akan membusuk dalam kuburnya. Dalam hadis lain menyatakan akan terhindar dari fitnah kubur, aman dari kesempitan kubur, dan para malaikat akan membawanya melalui sayap-sayapnya, melalui titian Shiratal Mustaqim hingga sampai kepada surga. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, tentunya fitnah atau siksa kubur selalu menjadi momok menakutkan bagi setiap orang ketika menjelang kematiannya. Begitupun tidak terlepas dari seorang mukmin muslim ketika ia banyak sekali amalan-amalan yang tentunya tidak sesuai dengan syariat Allah, maka alam kubur akan membalaskan setiap apa yang ia pernah lakukan. Ketika ia zalim kepada orang lain, maka di sanalah akan ada ular yang diutus oleh Allah, akan ada juga siksaan-siksaan lainnya yang tentunya akan menjadi pelajaran bagi mayit tersebut. Maka
bacalah surat Al-Ikhlas sebagai penerang, sebagai penyelamat di alam kubur nanti, sekaligus menjadikan amalan-amalan soleh kita, dari itu sedekah, dari itu mengaji, dari itu bersolawat dan juga sebagainya, sebagai amalan yang tentunya akan menjadi penerang di alam kubur kita nanti. Kemudian sahabat beriman yang dirahmati Allah, yakni yang keempat, barang siapa yang membaca kulhu atau surat Al-Ikhlas ini akan diampuni dosa-dosanya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca qul huwallahu ahad atau surat Al-Ikhlas sebanyak 50 kali, niscaya diampuni dosa-dosanya 50 tahun. Masya Allah. Sekali lagi, ketika kita membaca surat Al-Ikhlas, bukan berarti hanya membacanya saja namun juga tidak mengamalkannya. Tentunya mengamalkannya dan membacanya merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Kita harus membacanya sekaligus mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa syirik kepadanya. Yang dimaksud syirik ini adalah mempersekutukan Allah dengan hal-hal lainnya, entah itu percaya kepada kekuatan di luar dari Allah, percaya kepada paranormal, percaya kepada dukun, percaya kepada uang yang hanya akan membahagiakan kita tanpa Allah, maka tentunya itu adalah bentuk kesyirikan yang harus kita hindari. Kemudian sahabat beriman yang dirahmati Allah, yang kelima adalah mendapatkan istana di surga. Siapa saja yang membaca surat Al-Ikhlas, maka ia akan mendapatkan istana nanti di surga. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca qul huwallahu ahad atau membaca surat Al-Ikhlas ini sebanyak 10 kali, maka akan dibangunkan oleh Allah untuknya satu istana di dalam surga. Dan barang siapa yang membacanya sebanyak 20 kali, maka akan dibangunkan 2 istana di dalam surga. Dan barang siapa yang membaca 30 kali, maka akan dibangunkan oleh Allah 3 istana di surga. Umar bin Khattab bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau begitu akan banyak istana kami di surga nanti. Maka Rasulullah bersabda, Allah lebih lapang, Allah lebih luas daripada itu. Maksudnya, bagi Allah berapapun jumlah istana itu adalah hal yang tidak sulit bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sahabat beriman yang dirahmati Allah, yang keenam, hidup akan selalu diberkahi. Jika ingin hidup kita senantiasa di dalam keberkahan dan kebahagiaan, maka baca dan amalkan surat Al-Ikhlas ini. Dari Anas bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca qul huwallahu ahad atau surat Al-Ikhlas 1 kali, maka ia akan diberkahi. Jika ia membacanya 2 kali, maka ia dan keluarganya akan diberkahi. Barang siapa yang membaca 3 kali, maka ia dan keluarganya serta kerabatnya akan diberkahi. Dan barang siapa yang membacanya 12 kali, akan dibangunkan oleh Allah istana di surga. Dan apabila membacanya 100 kali, maka akan dihapuskan dosa-dosanya kecuali dosa pertumbuhan darah dan harta benda. Maka dari sini bisa kita simpulkan, membaca surat Al-Ikhlas dan juga mengamalkannya akan menimbulkan kebahagiaan. Yang mana kalau kita lihat, membaca dan mengamalkannya tentu juga tidak mudah. Harus selalu konsisten, harus selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kiranya Allah memberikan keberkahan dalam kehidupan kita. Insya Allah manfaat dan juga keutamaan daripada pembacaan surat Al-Ikhlas akan kita lanjutkan di episode kedua. Barakallahu li walakum. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberkahi kita dengan surat Al-Ikhlas ini, dan semoga kita bisa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa konsisten membacanya dan menjadikan setiap keutamaan-keutamaannya betul-betul nyata, betul-betul ada di dalam kehidupan kita.
Inilah video yang bisa kami berikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.